Mo, Ya, gimana? Kok kayaknya lagi pusing banget? iya nih ada berita baru. Apa itu? Indonesia kan kemarin baru tanda tangan nih ya. Mm-mm. Perjanjian baru dagang dengan Amerika Serikat. Yes. Tapi kemarin dibatalin sama MA tarif resiprokalnya. Itu Ah, gimana ya? Nah itu dia, Supreme Court kan sudah menganulir ya semua Mm-mm. keputusan-keputusan terkait dengan tarif resiprokal yang sudah diterbitkan oleh Donald Trump sendiri. Nah ini juga penasaran, apalagi kita baru saja ditandatangani, kemudian Presiden juga sudah di sana, sudah banyak perjanjian bisnis juga ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah untuk mungkin menjawab dan juga mengetahui lebih lanjut, kita langsung tanya aja nih sama narasumber kita mau. Oke, kita Ya, langsung aja bertanya langsung nih aja ya. ada Prof Aryawan. Halo Prof. Apa kabar? Apa kabar? Mas, kabar baik. Kabar baik juga. Kabar baik. Kabar baik. Sehat Terima selalu. kasih. Sehat selalu semua. Suasana lagi panas tapi dingin. Itu Iya. dia. Lebih kepada bingung sih akhirnya begitu ya. Padahal kan udah kita perundingan jauh-jauh hari. Betul. Upaya kita sudah apa sih all out lah yang Iya, sudah all out. dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah sudah ada tanda tangan, kesepakatan sudah duduk bareng Presiden Donald Trump, kemudian Presiden Prabowo, tapi ada keputusan dari Mahkamah Agung di Amerika Serikat, Supreme Court. Iya. Apa yang bisa kita lihat dari posisi ini nih, Prof? Iya, jadi memang yang menjadi menarik adalah dinamikanya ini berjalan setiap hari nih, Iya, setiap hari. Bahkan sampai kemarin Pak Presiden ketika memegang Surat perjanjian ya. perjanjian diminta oleh Trump di tengah gitu dipegang, itu aja viral gitu. Betul. Iya. Karena posisinya Pak Presiden ya ada di situlah. Betul. Nah itu menimbulkan pro kontra juga di masyarakat. Nah artinya kalau kita lihat bahwa apapun yang dilakukan oleh Trump ini semua menjadi sorotan dunia Iya, gitu kan. iya, Jadi kalau nggak ada Trump pasti nggak ada action yang lebih lanjut. Nah betul. kalau kita lihat kan Pak Presiden kan ada dua agenda di sana, yaitu tanda tangan Board of Peace, sama satu lagi adalah berkaitan dengan Agreement on Reciprocal Tax. Betul. Di mana kesepakatan itu tadinya awalnya adalah ingin ada beberapa tarif yang dikenakan. Kalau dulu kita 32, 19, lalu sekarang itu kan 0%. Walaupun tidak semua produk. Betul. Jadi produk-produk yang menjadi unggulan dari Indonesia keluar. Kelapa sawit, kakao, coklat, ya mungkin mencakup agriculture dan tekstil dan sebagainya. Itu ada di listnya lah. Oke. Nah hanya kan ini sebelum sudah ditandatangan, Mahkamah Agung tadi menyampaikan bahwa di Amerika karena Trump menggunakan undang-undang kegawat daruratan nasional, sehingga itu nggak bisa dijadikan satu dasar hukum. Iya. Nah tentu kan itu membuat sedikit banyak Trump bergerak lagi. Dia mengubah lagi dasar hukumnya melalui undang-undang perdagangan. Betul. Tahun 74 kalau nggak salah. Yang intinya adalah sebetulnya memberlakukan tarif yang tadinya 10% Mahkamah Agung, dia naikkan menjadi 15%. Nah udah gitu Trump nggak hanya diam di situ, dia sedikit banyak men-threatening beberapa negara mitra untuk tidak keluar di dalam reciprocal tax agreement yang sudah ditandatangan. Kalau enggak dia akan kenakan tambahan biaya lisensi. Nah ini yang update nih sebetulnya. Nah yang menjadi menarik kan apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan gitu kan, tadi kan pertanyaannya kan. Karena ini pilihannya kita ada, paling enggak saya melihat 2-3 hal yang kita bisa lakukan. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung itu tentu pasti Trump tidak akan diam. Dia akan terus melakukan upaya banding atau upaya-upaya perlawanan lah dengan Kongres. Nah tetapi Indonesia sendiri ini kan yang pertama adalah dia bisa menolak total tentu dengan adanya perjanjian yang sudah ditandatangan, tapi kita tetap menghormati kondisi politik di Amerika, tetapi kita menolak total yang dilakukan perjanjian yang sudah ada. Atau yang kedua adalah kita tetap, karena ini bilateral dengan Amerika, kita tetap sama-sama sepakat untuk melakukan sampai ada fungsi eksekusi ke depan. Ya, atau yang ketiga adalah memang kita melalui proses yang ada di Indonesia, biasanya kan ada proses ratifikasi perjanjian, Betul. ya kan di DPR dan sebagainya, atau Kepres nantinya. Artinya pemerintah bisa menunda ini, bernegosiasi ulang dengan Amerika terhadap tarif-tarif yang kemungkinan terlalu tinggi sampai 19%. Nah tentu tarif Mahkamah Agung ini menguntungkan beberapa negara-negara mitra sebetulnya dikenakan seperti 25%, ada yang 30%, nah turun kan jauh kan. Nah untuk Indonesia sendiri makanya Pak Presiden menyampaikan di sana yang saya dengar rilisnya menghormati kedaulatan proses hukum di Amerika Serikat, tetapi juga kita akan melakukan upaya untuk melihat dinamikanya, katanya begitu. Itu dia, dinamikanya ini yang berkembang. Benar. Dan unpredictable lagi. Unpredictable. Selalu berubah ya, ada Selalu kemarin berubah. ya.
Karena ini di pro kontra ini di masyarakat Pak Momo dan Pak Pras Iya. ini dinamis banget ya. Iya. Banyak isu-isu seperti misalnya apakah bisa mendapatkan tidak mendapatkan sertifikasi lagi Yes, halal betul, misalnya. halal, Iya. Sebetulnya sih nggak begitu. Saya bisa cerita lebih lanjut lah. Oke. Artinya kalau di luar negerinya di Amerika sudah dinyatakan tidak halal, ketika ke Indonesia harus comply dengan aturan di kita. Itu di agreement ada. Oke. Oh. Nah yang kedua adalah misalnya mengenai data. Ya kan dianggap data kita keluar gitu kan. Nah itu yang memang mesti diwaspadai. Artinya tidak semua data tetapi harus comply juga dengan Undang-Undang Informasi dan Elektronik dan Undang-Undang PDP di kita, Perlindungan Data Pribadi. Jadi nggak semua kita supply data ke mereka semua, ke Amerika. Kalau nggak memang jebol itu, bahaya itu. Iya, Iya, Dia banyak. tahu yang Pak Pras makan, yang itu Pak dia. saya makan atau Betul. Pak Kita Momo pergi kan. sama siapa bisa ketahuan. Iya, mau itu yang paling bahaya. Repot kita. Bisa melebar kemana-mana nanti urusan. Benar, Prof. Itu yang paling bahaya. Tapi sebenarnya saya pengen tanya nih, Iya. dengan perjanjian resiprokal kemarin kan kita sudah melakukan beberapa hal, termasuk ada pembelian dari Iya. migas, Iya, pesawat terbang kan. Betul. Terus kemudian kita juga dibebaskan nih tarif resiprokal 0% sebanyak 1.816 Ya. Item lah ya. ya. Nah, item yang akhirnya dibebaskan. Nah, sebenarnya worth nggak sih sebenarnya dengan apa yang kita dapat dan Amerika dapat gitu? Iya. Saya tuh sampai tadi ngeprint satu artikelnya gitu ya. Artinya memang kalau dilihat di dalam agreementnya ada beberapa halaman yang kewajibannya Indonesia terhadap Amerika tuh ada sekitar 200 lebih. 200-an. Tulisannya tuh Indonesia Shell, Indonesia Shell, Indonesia harus begini. Iya. Begini. Banyak. Nah Amerika tuh jumlahnya mungkin lebih kurang dari 10 lah. Kurang dari Kurang dari 10. 10. Seingat saya, nanti Oke, saya cek oke. lagi gitu Iya, loh. iya. Artinya maksudnya kalau kita lihat di sini bahwa masyarakat tuh kan udah mulai jeli melihat, wah ini agreement ini mesti hati-hati nih. Artinya tetap ada yang kita harus lakukan, tetapi yang tadi dibilang Mas Momo betul, ada komitmen-komitmen seperti kita misalnya harus membeli Boeing, Betul. energi Iya. investasi ke energi terbarukan yang ada di Amerika. Lalu kita juga harus mensupply mineral kritis, which is mineral kritis itu memang Amerika sangat butuh mengenai Yes. hal itu. Nah ini yang makanya dilematis ini yang kita terus harus hati-hati dan berhitung. Dan ya kalau kita lihat walaupun ada putusan Mahkamah Agung yang mendadak, Ya. agak lucu memang baru kita tanda tangan langsung ada putusan Mahkamah Agung. Nggak jauh lagi, 2 hari lagi ya. Nggak jauh lagi ya kan. Saya nggak tahu apakah waktu itu bisa diperhitungkan bahwa akan ada putusan MA-nya nih gitu kan, iya. Supreme Court-nya. Betul. Tetapi ini sudah terjadi, tetapi menurut saya ini momentum bolanya Indonesia bisa renegotiate lagi nih untuk yang tadi lah. Artinya dengan pembelian-pembelian yang kita komitmen. Belum kalau saya cerita lagi komitmen di Board of Peace gitu ya. Nah, itu kan kita ada investment atau kita ada kontribusi ke sana juga. Betul. Gitu loh. Tapi kemungkinan dari Amerika sendiri ada keterbukaan nggak sih untuk melakukan negosiasi tadi yang disebutkan? Saya lihat kalau tadi Trump itu tadi bereaksi ketika kalau negara ada yang keluar dari kemitraan ini. Iya. Ini dia, maka dia akan mengenakan biaya lisensi, akan dia tambah lagi, gitu loh. Dia sih menurut saya berani sekali, artinya jangankan Mahkamah Agung ya, United Nations aja juga bisa diterobos juga. Iya, gitu. Artinya benar. dia berani lah hati Trump ini. Nah ini yang makanya kita lihat bahwa kalau dilihat memang ini harus hati-hati tetap. Dan pasti Amerika akan membuka pintu renegosiasi ulang. Kenapa? Karena dia tahu posisinya ini kan agak lemah. Karena Iya, dengan Mahkamah Agung betul. agak press dengan keputusan yang ada. Pasti banyak negara yang oke wait and see dan sebagainya. Buat Indonesia sendiri, kalau memang melihat kondisi seperti saat ini, langkah apa yang harus segera dilakukan? Kita akan mungkin segera meratifikasi perjanjian ini, atau mungkin sambil menunggu juga nih upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri, Iya. begitu, Prof? Bagus sekali pertanyaan. Jadi kalau menurut saya, karena kita ada masa tunggu ya, artinya ini kesempatan kita untuk mereview ulang, karena gejolak di masyarakat kan cukup tinggi nih. Artinya gejolak dalam artian masyarakat tuh mempertanyakan dan mengkritisi sebetulnya. Kenapa kewajibannya begitu banyak? Saya juga memahami dari sisi pemerintah, artinya ada baiknya karena produk-produk tujuan destinasi ekspor kita ke Amerika kan juga salah satu yang menjadi tujuan kita lah. Iya, Makanya kayak kelapa sawit, betul. lalu ada kokoa, kopi dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang punya benefit buat sekian juta masyarakat Indonesia. Itu kita berkepentingan untuk 0% itu sebenarnya. Tapi saya udah bilang waktu ketika pada tanda tangan itu belum ada putusan Mahkamah Agung, saya bilang, wah ini kelihatannya akan dinamis dan akan terus bisa ada perubahan-perubahan nih. Iya. Tidak mati. Iya. Karena Trump kan bergantung kondisi geopolitik. Betul. Saya ingat sekali saya di IDX beberapa kali dengan Pak Pras, itu kelihatannya berubah-ubah lagi. Nanti ada 32, 19, Iya. nanti naik lagi dan sebagainya. Artinya ini sangat dinamis sekali. Nah ini yang makanya kita harapkan
di masa waktu tunggu ini kalau saya ya bisa menyarankan kepada pemerintah, kan nanti akan dibentuk Board of Trade nih. Oke. Hasil kesepakatan ini Dewan Perdagangan. Menurut saya kesempatan ini untuk duduk bareng mereview ulang nih, merenegosiasi ulang tadi yang seperti Pak Momo bilang, mana yang menguntungkan untuk Indonesia dan benefit untuk Indonesia, mana yang tidak kita harus renegotiate. Oke. Menurut saya sesegera mungkin gitu. Misalnya seperti kewajiban-kewajiban misalnya kita terlalu loss, misalnya tanpa ada sertifikasi, tanpa ada tarif barrier sama sekali, Betul. benar-benar barang itu masuk dari Amerika ke Indonesia tanpa ada border sama sekali. Nah itu kita mungkin mesti review. Ya kan, memang dia tuh mencantumkan secara detail, tidak boleh ada hambatan apapun, betul-betul hambatan regulasi atau non regulasi yang bisa menghambat produk itu masuk gitu. Kita khawatirnya loss sehingga kan ada produk yang nggak halal atau produk yang tidak terinformasi ke masyarakat. Betul. Itu aja sih yang kita khawatirkan. Gitu. Harus menjaga market juga di dalam negeri. Iya. Betul. Iya. Terutama UMKM kita kan harus dijaga kan. Kemarin UMKM. juga kan sempat dibilang sama Babe Haikal ya. Babe Haikal, Sempat ada kita statementnya. harus melindungi UMKM terlebih dahulu nih. Setuju. Oke, sekarang kita balik lagi nih Iya. dari tarif resiprokal yang kemarin kan disebutkan ada 1.816 pos yang akhirnya dipotong kan. Sebagian besar itu datang dari sektor agribisnis. Ada kakao, ada beberapa produk lain lah dari produk pertanian. Nah sebenarnya untuk masuk ke ranah itu seberapa menguntungkan ya buat Indonesia, berapa untuk bisa mendorong ekonomi kita gitu? Iya, artinya memang itu kan adalah produk-produk unggulan di kita ya. Artinya yang menjadi unggulan lah kelapa, CPO dan sebagainya. Apalagi terakhir kita masuk ke pasarnya Uni Eropa kan sejak adanya EU deforestation, saya pernah bahas juga di IDX itu kan agak terhambat. Nah, tetapi dengan adanya 0% ini memang sangat membantu masyarakat kita ini benar-benar membantu untuk sektor agrikultur. Cuman kan ada banyak saran, artinya kalau ini dengan Amerika ini masih ada kendala lagi dengan ada negosiasi ulang ini, ya kita harus tetap melakukan diversifikasi itu pasti. Tetapi pasar ini menurut saya, kalau saya ya menyarankan dengan Amerika tuh tetap harus berjalan. Menurut saya secara bilateral. Jadi reciprocal tax agreement ini mungkin ada yang berpandangan udah nggak usah gini-gini, enggak. Menurut saya ini tetap berjalan karena ini cukup menguntungkan untuk Indonesia. Nah sementara kan marketnya Amerika ke Indonesia selama ini memang katakanlah belum sampai mengganggu neraca dagang Indonesia, belum sampai. Akan tetapi kita harus hati-hati. Contohnya apa? Kemarin saya juga sempat diwawancara oleh beberapa media, ini yang masalah beras sama ayam. Kan beras ini kan akan diimport dari Amerika. Kita ada komitmen di agreement on reciprocal tax. Import beras dari Amerika itu terjadi sejak 5 tahun terakhir tuh nggak pernah. Nah ini baru sekarang nih nanti kalau ini kejadian. Nah berasnya itu juga beras khusus, bukan beras yang biasa. Makanya di situ ada klausul lah, artinya beras yang memang mungkin untuk segmen tertentu yang diimport. Nah lalu apalagi importnya ayam. Ayam ini buat ibu-ibu mungkin ya kan, ayam ada bagian-bagian leg, breast, itu semua harus kompetisi nanti dengan ayamnya Amerika. Ya kita tahu lah Amerika kan rajanya ayam. Betul. Ya kan? Nah, itu yang kita mesti hati-hati lah menurut saya sih. Tetap mesti kita melihat segala sisi gitu. Ya, ayam ini masalah ini. Itu dia. Pelaku usahanya sendiri Prof, menurut Anda begitu ya, dengan adanya keputusan entah itu Supreme Court ataupun upaya-upaya perlawanan dilakukan oleh Donald Trump sendiri. Apa yang perlu mereka siapkan? Strateginya di tahun 2026 ini kan masih panjang, ini baru awal begitu. Sementara kesepakatan ini pun kita juga belum bisa dikatakan final akhirnya begitu. Prof. Nah, ini apa ya? Apakah tetap kita business as usual saja kah atau kita harus ada inovasi baru misalnya? Ini kan kalau saya lihat sebelum keberangkatan Pak Presiden ke Amerika dia mengundang pengusaha. Dia bagi 2 pertemuan. Satu yang mungkin pengusaha yang besarnya, yang kedua juga besar tapi lewat asosiasi di kediaman beliau. Benar. Nah kan feeling saya itu pasti berkaitan dengan bagaimana Pak Presiden ingin menggandeng para pengusaha untuk sama-sama mendukung dan berkontribusi kepada negara. Ya kan sebelum keberangkatan beliau ke Amerika. Dan pasti saya lihat hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha itu menjadi modal menurut saya dan stakeholders untuk bisa mengakselerasi bagaimana kondisi ekonomi kita ke depan sehingga paling tidak baiklah untuk ke depannya. Nah akan tetapi betul tadi pelaku usaha pasti tidak akan berdiam, makanya kita juga tetap menyarankan hilirisasi lalu penguatan produk dalam negeri. Tadi sektor UMKM itu tetap diperkuat oleh pemerintah. Walaupun katakanlah reciprocal tax ini juga menjadi dasar untuk kita bernegosiasi dengan banyak pihak. Tetapi tetap penguatan, kalau saya ya Pak ya,
tetap penguatan instrumen dalam negeri itu menjadi hal yang penting. Kita kan punya TKDN juga, kita kan juga punya instrumen-instrumen penguatan sektor dalam negeri. Nah itu yang menurut saya diperkuat dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan semua stakeholders gitu. Oke, kalau Indonesia kan sekarang ini lagi menunggu nih, istilahnya masih wait and see apa yang terjadi di Amerika Serikat dan mungkin apakah akan direnegosiasi ulang lagi kan regulasi. Nah, kira-kira kalau misalkan kita bisa negosiasi ulang, sektor apa yang bisa kita dorong kembali gitu untuk masuk ke pasar Amerika? Oke, kalau menurut saya ada beberapa sektor ya, artinya kalau elektronik, lalu juga sektor-sektor yang sifatnya tekstil, lalu yang sifatnya non-agrikultural lain, menurut saya itu bisa dilakukan negosiasi. Artinya dari 1.800 sekian produk itu kan masih banyak yang kena 19%. Nah tadinya sih saya pikir itu less than 10 lah, 10%. Kenapa? Karena mempertimbangkan Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah mayoritas pangsa pasarnya besar banget. Nah, tapi ini juga kita bisa melakukan negosiasi dengan Amerika. Lalu lainnya adalah yang kita negosiasi adalah masalah itu pembelian-pembelian yang harus kita lakukan. Ke energi terbarukan, pembelian pesawat-pesawat Boeing dan sebagainya. Mungkin kita bisa melakukan negosiasi dengan Amerika supaya jumlahnya itu tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga adalah mungkin bernegosiasi yang tadi lah. Seperti bahan-bahan baku hewani, itu hewani, ya kan? Karena kita juga jangan sampai sektor peternakan di kita juga habis. Karena terus terang mereka punya industri untuk pemotongan ayam dan sebagainya. Sudah sangat besar, masif itu. Masih. Ayam kayak di Australia kan sapi segala. Daging saya juga khawatir besar, daging ya. Saya khawatir itu justru akan punya dampak ke Indonesia. Nah, kalau kita menerapkan barrier lah misalnya begitu ya, safeguard dan lain-lain. Apakah ini nanti juga akan menjadi satu implikasi hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah? Mengingatkan berarti apa gunanya dengan perjanjian kerjasama ini, tariff reciprocal ini misalnya berlaku begitu kalau ternyata di Indonesia mereka memasuk barangnya, loh kena ada tembok lagi nih begitu Prof, gimana? Memang di agreement reciprocal tax ini kita disuruh meniadakan hambatan semua ini. Betul. Bener-bener dia maunya clearance nol, nggak boleh ada hambatan. Aturan dan sebagainya. Makanya masyarakat ketika membaca kan agak kaget. Wah ini seperti dalam tanda kutip kok bisa masuk ke negara orang dengan semudah-mudahnya. Yes, betul. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menerapkan instrumen pengamanan perdagangan seperti safeguard. Safeguard itu kan satu contoh instrumen penyelamatan perdagangan di satu negara. Kalau andai kata ada produk yang membanjiri di satu negara, ya kan, misalnya ada produk dari China. Jeruk misalnya contoh mandarin, jeruknya Pontianak kalah nih. Kita bisa safeguard dengan di stop sementara sampai pulih kondisi jeruk kita, baru dia bisa masuk lagi. Nah tapi komite ini harus terus menghimpun dan harus bisa melihat mana nih kira-kira yang punya potensi kita melakukan safeguard. Atau kita melakukan countervailing duty namanya istilahnya. Countervailing duty kayak kita memberikan subsidi, anti subsidi. Dia dikasih subsidi di negaranya, tapi di kita kasih anti subsidi kayak gitu. Jadi nggak mematikan pasar lokal. Nah, saya lihat keberanian dari pemerintah untuk membalance ini, juga keberanian dari semua pihak betul-betul nggak ingin produk lokal kita itu maju, nggak disusupi asing. Nah, itu dia. Nah, that's a big job for us gitu. Oke, itu dia. PR besar. Kekuatannya, lantas kita bicara mengenai dirijennya begitu nih Prof. Kira-kira siapa yang bisa mengharmonisasikan tadi sehingga tidak ada benturan lagi nih pada saat nanti pelaksanaan di lapangan kalau memang ada perjanjian kerjasama perdagangan Indonesia Amerika Serikat meskipun tadi diversifikasi kan tetap harus kita jalankan Prof. Betul. Ini kan kalau saya lihat kan Pak Presiden banyak dengan Pak Kemenko ya, Pak Erlangga ya. Kelihatannya menjadi motornya lah. Jadi di bawah Kemenko nanti akan ada proses lanjutan lah. Ya kan, kalaupun nanti perlu ke legislatif atau memerlukan keputusan presiden dan sebagainya. Nah menurut saya juga peran dari Kemenko ini memang mudah-mudahan akan bisa punya peran yang lebih besar dari sekarang. Betul-betul melihat mana keuntungan, mana kerugiannya. Karena Kemenko Perekonomian kan membawahi banyak kementerian. Betul. Plus buffernya tuh kalau menurut saya bisa di legislatif kita. Jadi perannya legislatif itu bukan hanya menyetujui aja, tapi betul-betul men-screening komisi-komisi ini untuk melihat apa yang punya benefit untuk Indonesia, mana yang belum ada benefitnya untuk Indonesia, mana yang harus direview ulang.
Karena kalau emang betul-betul direview ulang ya kita bicarakan. Karena jangan sampai kita dulu punya agreement dengan China. Dengan China kita ada tuh agreement dengan China. ACFTA kalau nggak salah dulu itu. Akhirnya ya efeknya ya sekarang ini banjir produk yang masuk. Karena akibat dari beberapa tahun kita udah tanda tangan. Karena kita nggak review kuat misalnya gitu. Berarti bahaya sekali ya kalau misalkan kita nggak ngejaga banget safeguard harus tetap dipertahankan. Langkah-langkah antisipatif lah untuk menjaga misalkan beberapa negara di Amerika sendiri sebenarnya kan juga ada beberapa ya usaha yang dikasihkan subsidi. Nah itu juga harus kita halangi juga. Harus kita halangi juga. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan menurut saya. Dan masyarakat tuh hebat loh sekarang, kritis. Kritis karena forum-forum seperti ini kan sudah bisa masyarakat teredukasi ya. Betul. Jadi dia bisa mengkritisi seperti ini kok ada pasal mengenai sertifikasi gitu. Kok nggak ada border sama sekali ya gitu. Mereka bisa mempertanyakan juga gitu. Oke, tadi sempat ditanyakan sama Pras soal langkah-langkah border. Nah, kira-kira kalau misalkan dari kita perlindungan selain dari ambil subsidi sendiri untuk meningkatkan daya saing dari Indonesia sendiri, itu gimana caranya? Iya, Prof. Kalau menurut saya sih kata kuncinya karena ini program yang sudah dicanangkan dan dilakukan, hilirisasi itu memang penting lah, hilirisasi. Hal yang pertama hilirisasi. Hilirisasi menurut saya sih tetap setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan sekarang tuh supaya continuous kan. Tetapi hilirisasi ini kan bukan hanya slogan, tapi benar-benar dikawal sampai ke pelaksanaan dan eksekusinya. Karena hilirisasi ini kan bukan hanya membuat, mendirikan, tetapi bagaimana membangun culture. Kalau di luar negeri kan biasa, hilirisasi dia bangun. Kita lihat misalnya brand tertentu lah, mobil listrik misalnya di China. Mereka tiap bulan bikin paten loh. Bikin paten, bikin temuan, ya kan, karena sudah menjadi sources, menjadi pabrik. Ya kan, dan mungkin yang lain-lainnya juga. Nah artinya hilirisasi ini menjadi modal juga. Kedua adalah memang insentif baik fiskal ataupun non fiskal. Insentif itu harus diberikan. Kalau nggak pelaku usaha nggak akan bergeliat kalau menurut saya. Jadi diberikan instrumen kemudahan dari sisi tax, pajak. Bukannya kita meminta privilege, tapi saya kan juga di marketplace ya. Artinya saya melihat, wah ini kelihatannya butuh lah mereka. Supaya ekonomi ini bergerak dan hidup. Pak Purbaya saya yakin sudah mencoba upaya-upaya inilah. Insentif fiskal, non fiskal. Karena saya lihat kami juga terlibat di banyak asosiasi pengusaha ya. Jadi saya lihat pun juga mereka ingin melakukan sesuatu, tinggal bagaimana bisa mensinkronkan dengan program pemerintah yang ada. Itu dia. Apalagi targetnya udah 6% lagi ya. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai payung hukumnya lagi lah, kalau bicara mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, perlu ada mungkin perumusan kebijakan-kebijakan baru, perlu lagi kita buat payung hukum lagi yang baru atau bagaimana, Prof? Ingat kan kemarin sempat juga dialog sama asosiasi dari industri mineral begitu ya, pertambangan, Prof. Mereka ingin welcome sih sebenarnya dengan mereka investor-investor asing, Amerika pun datang ke Indonesia, tapi jangan sampai investor yang lama ditinggalkan atau terlupakan begitu, Prof. Kesetaraan yang diharapkan. Nah ini potensinya bisa nggak? Atau justru nanti ada persaingan yang bagaimana? Kan kita kan ada prinsip ya di dalam perdagangan internasional, hukum perdagangan internasional yang namanya most favored nation. Ada namanya non-discrimination principle. Yang tadi investor Amerika, ada investor Jepang, investor Korea, investornya Turki. Begitu duduk ya kita harus treatmentnya sama. Itu yang dibilang. Jangan ditinggalkan, equal treatment. Nah, terkadang mungkin dalam pelaksanaan sudah ada yang oke, tetapi ada juga yang mungkin nggak sama treatmentnya. Kemudahan-kemudahan itu belum seragam. Ya, itu yang harapannya itu ada bisa dilakukan. Nah, kedua adalah kita kan punya undang-undang perdagangan. Kalau nggak salah undang-undang 7 tahun 2014 kalau saya nggak salah ya. Artinya itu sudah belasan tahun dan memang perkembangan ini kan apalagi dunia digital begitu luar biasa. Nah, mungkin perlu adanya modernisasi lewat peraturan pemerintah yang baru-baru untuk bisa mengakomodir usaha-usaha yang sifatnya ini dinamiknya seperti sekarang. Nah, tadi diharapkan adanya aturan-aturan yang ada. Nah, aturan tuh memang menurut saya sangat penting, Pak. Keberlakuan regulasi yang ada tujuannya untuk mendukung supaya jangan terlalu ketat, jangan terlalu mengkunci. Ada flexibility tapi compliance-nya tetap terjaga gitu. Flexibility tapi compliance-nya tetap terjaga. Karena saya juga barusan jadi ahli di persidangan internasional di satu negara, saya nggak usah sebut. Itu kan salah satunya juga ada beberapa negara yang katakanlah dispute di sana. Perusahaan multinasional lawan negara dan sebagainya. Nah, mereka mentitipkan saya pesan kepada Indonesia. Mereka titip pesannya adalah begini. Kalau ada investasi asing masuk ke Indonesia, tolong bantu kita supaya kepastian hukumnya itu terjamin. Itu aja yang mereka minta. Jadi kalau ada kasus misalnya di arbitrase internasional,
Mereka kan memilih misalnya Singapura, di SIAK, di ICC. Begitu itu sudah diputus dan masing-masing komit dengan itu gitu. Mereka khawatir aja kepastian hukum itu belum banyak di kita. Nah, tapi saya yakin kan pasti, oh enggak loh, kita kepastian hukum kita sedang lakukan penataan dan pembenahan. Karena investasi asing itu kan dia harus secure taruh uangnya. Betul. Iya, betul. Ya itu, supaya mereka mau FDI, foreign direct investment-nya itu makin banyak di Indonesia. Nah itu kan yang dilakukan Singapura kan. Iya. Lawrence Ong kan bilang bahwa kita tidak punya lahan yang besar. Betul. Kita nggak punya properti sumber daya yang alam yang besar. Kita invest menjadi pusat hub financial terbesar di dunia dan teraman di dunia, sehingga bank-bank besar ada di situ semua, mau transaksi aman di sana semua, mereka menjadi hub untuk itu. Emang sengaja gitu loh. Iya. Oke, nah tantangannya di Indonesia kalau memang ingin menuju seperti itu, Prof, di bagian mana bottlenecking yang harus segera dipecahkan? Kalau saya bilang ini lintas sektoral sih menurut saya. Lintas sektoralnya adalah memang ini harus unifikasi ya, integrated. Sebenarnya bagus sudah ada Kemenko ini bagus sebenarnya. Kemenko perekonomian mengkoordinir semua aspek perekonomian. Kemenko hukum mengorganisasi Kemenhukum, ya kan, yang Kemenko lain. Artinya infrastruktur, bener-bener ngeberesin infrastruktur. Cuman kan memang besar nih cakupannya. Ini perusahaan negara kita kan sangat besar. Ya, jadi mau manage ini kan nggak mudah pastinya. Nah, saya harapkan lintas sektoral ini ada satu simpulnya lah. Misalnya hukum dengan Kemenko Perekonomian, lalu dengan unit terkait dengan lembaga atau badan, kan banyak badan di kita juga, supaya bisa saling sinkron dan sebagainya gitu. Oke. Tadi udah kita ngebangun dari segi manusianya, dari segi hilirisasinya. Kita pengen kira-kira tindakan apa lagi yang harus kita lakukan guna menghadapi tarif resiprokal yang akan mendatang nih 15%. Setelah tadi kan kita berusaha untuk negosiasi ulang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi dari internalnya dulu sebelum kita bisa membawa langsung ke Amerika Serikatnya? Iya, jadi di dalam pasal di dalam Undang-Undang Perjanjian Dagang itu, pemerintah itu bisa menolak. Artinya DPR atau pemerintah bisa menolak kalau memang ada perjanjian internasional yang membahayakan satu negara, seperti di Indonesia. Makanya betul-betul tim yang mereview, mengkaji itu benar-benar melihat mana poin-poin krusial yang akan bisa berbahaya untuk Indonesia. Kalau itu memang itu ada beberapa klausul yang kelihatannya kita harus review, mumpung sekarang ini juga MA sudah memutuskan, kita bisa meminta review ulang. Wah ini kelihatannya memberatkan nih buat Indonesia, bla 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 bla. Saya yakin kalau kita juga punya standing yang sama, pemerintah akan akan melakukan negosiasi ulang dengan pihak mereka. Kita tentu saya lihat tidak menarik diri lah, karena kita juga butuh pasarnya ke sana. Nah kalau negara lain kan ada, saya nggak usah sebut, tapi mengancam untuk menarik diri. Makanya Trump lagi marah-marah ini satu hari ini. Marah-marah karena negara ini mengancam untuk menarik diri sejak MA putusan. Itu dia. Masalahnya kan memang gara-gara putusan dari MA-nya sendiri nih, Prof. Kan ya karena kekuatan hukum Mahkamah Agung paling tinggi lah ibaratnya, Supreme Court begitu di Amerika Serikat. Nah, Anda melihat dari posisi yang sekarang nih abu-abu atau bagaimana akhirnya dengan kebijakan-kebijakan resiprokal Trump sendiri begitu? Iya, jadi ini juga menurut saya makanya ada tiga poin yang bisa dilakukan. Kita benar-benar menolak seluruhnya perjanjian tuh bisa loh. Bisa. Sama yang kayak negara-negara lain mau cabut ini. Dia udah bilang kita akan keluar. Gitu loh. Karena illegal di negaranya. Betul. Satu. Kedua, kita memandang perjanjian itu seperti bentuk bilateral kesepakatan. Jadi walaupun Supreme Court melarang, tetapi ada hubungan keperdataannya secara internasional. Ada keberlakuannya. Kan terserah masing-masing negara mau berlakukan. Betul. Tinggal kalau ada yang nggak sesuai dengan negaranya, Trump siap-siap disangsi kan gitu kan. Nah yang ketiga adalah memang betul-betul di negara kita yang menolak. Artinya lewat proses ratifikasi atau proses keberlakuan perjanjian di DPR dan sebagainya. Mumpung ini masih direview, kita memang menolak sebagian atau seluruhnya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itulah. Jadi kalau ditanya ini prosesnya agak sedikit gray area, iya. Makanya Pak Presiden bilang, menyampaikannya adalah kita menghormati proses yang ada di Amerika Serikat. Walaupun itu turun juga masih menguntungkan untuk Indonesia kok katanya. Betul. Kan 15% kan, 10 dia naikin jadi 15% kan. Berarti nggak bakal 19% lagi seperti yang dicatat di awal gitu ya. Nah kalau misalnya tadi bicara soal beberapa produk ya, untuk bisa kita masuk beberapa pos kita tetap bisa masuk. Tapi sekarang salah satu yang lagi disorot kan tekstil. Tekstil, betul. Nah tekstil ini kan juga menjadi, kalau misalnya ini berjalan dengan baik seperti yang kita rencanakan, nah seberapa besar sih tekstil ini bisa menggeliat kembali di Indonesia? Ya,
Harapannya adalah ya memang sekarang kita lihat bahwa tekstil itu kan lagi benar-benar lagi berjuang nih. Iya. Rekan-rekan juga banyak pengusaha besar tekstil ya kan juga menyampaikan hal yang sama. Artinya dia juga berjuang. Nah, artinya harapannya mereka punya harapan dengan adanya tekstil itu bisa masuk ke pasar Amerika dengan tax yang rendah tuh mereka punya harapan. Oke. Nah, tentu kalau kita lihat balik lagi apakah yang 0% dan beberapa tingkat kemudahan ini akan bisa masuk. Karena sektor tekstil ini juga menjadi unggulan. Betul. Gitu. Unggulannya kita Iya, juga iya. gitu. Ya kan, nah ini harapannya kita bisa dorong. Makanya saya bilang kita tidak menolak seluruhnya lah perjanjian ini. Karena ada banyak juga yang kita diuntungkan. Sampai 0% kan. Iya. Tapi dengan keberlakuan yang 15 ini kan semua kan sama rata nih jadinya. Iya. Jadi ini yang terkadang ini ya kalau pandangan saya, nah pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh Trump kan begitu kan. Iya. Ini kalau saya bilang Trump akan tetap jalan terus. Dia hanya mengganti dasar hukumnya. Iya. Kalau yang dulu pakai undang-undang kedaruratan, sekarang dia pakai undang-undang perdagangan yang 74. Dia ubah aja dasarnya. Nanti dia pasti disu lagi, itu kan Trump kan akan seperti itu. Oke, terakhir Prof. Bagaimana proyeksi Anda akhirnya ya dengan dinamika yang kita tidak bisa prediksi ya seperti sudah disampaikan di awal begitu. Apa yang akan Prof lihat ke depan begitu dengan dinamika global tadi, kebijakan-kebijakan Trump, perjanjian-perjanjian perdagangan khususnya Amerika dan Indonesia. Kalau saya bilang pada suatu hari, ini kan prediksi saya dari 2009 saya menerbitkan juga satu buku ya, misalnya bahwa ini akan terjadi perang dagang ini. Jadi trade war ini akan terjadi bahwa di mana negara yang mempunyai kekuatan lebih, dia akan tekan lewat negara lain lewat instrumen tarif. Itu saya udah prediksi. Iya. Sekitar 16 tahun yang lalu lah, 17 tahun yang lalu. Nah, hanya kan memang pada ujungnya itu kan, apalagi dengan ada keputusan Mahkamah Agung, masing-masing negara kan pasti akan merefleksi. Artinya apakah tindakan yang dilakukan ini sejalan nggak dengan prinsip fair trade sebenarnya, perdagangan yang adil. Sebenarnya kita bukan free trade, fair trade. Fair trade itu perdagangan yang adil. Nah, perdagangan yang adil itu sedikit konsepsinya ya. Dia tuh harus yang pertama harus ada kesetaraan moral. Kedua adalah dia harus mengutamakan negara yang paling tidak beruntung. Jadi kalau dulu ada negara least developed, misalnya negara Amerika kerjasama sama negara misalnya yang lebih kecil jauh gitu ya. Timor Leste saya ambil contoh. Nah, negara yang least ini yang kecil itu harus punya privilege yang ada dari Amerika. Itu prinsip fair trade-nya. Jadi nggak bisa misalnya orang pelari profesional dengan anak kecil suruh lomba lari kan nggak mungkin. Betul. Jadi nggak ada tuh balancingnya. Nah ini yang harapannya ini bisa dilakukan sehingga semangat yang namanya perdagangan yang adil itu ada di dunia ini. Sebetulnya peran itu tuh lewat UN. UN tuh bisa WTO, UN tuh bisa mengakomodir. Tapi siapa yang bisa stop Trump ya? Itu dia Mahkamah Agung aja nggak bisa stop dia. Semenjak memimpin, ya hampir lembaga-lembaga ini akhirnya menjadi suatu penonton saja begitu ya Prof. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Prof atas informasi, update, insight yang luar biasa sekali ya. Seru banget. Tarif resiprokal ini memang satu hal yang sudah menyita sebenarnya ya banyak perhatian masyarakat Indonesia. Karena dinamikanya itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Prof atas informasi yang sudah disampaikan. Sukses selalu. Sukses Prof. Baik, sampai jumpa kembali ya Prof. Dia pembahasan yang menarik terkait dengan tarif resiprokal Indonesia Amerika Serikat meskipun sudah ditandatangani kedua pemimpin negara Indonesia dan Amerika Serikat, tapi ternyata ada keputusan berikutnya di mana Mahkamah Agung Supreme Court di Amerika Serikat justru yang menganulir dari kebijakan-kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump. Dan sekarang kita akan menunggu saja bagaimana nanti ke depan begitu dari upaya-upaya mungkin yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump sendiri sambil kita juga mengantisipasi dengan melakukan mitigasi perdagangan di Indonesia. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.